dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan Kedengaran?
Horas Bapak Bendahara. Salam. Selamat hari Minggu mah batah ganupan kuriani Tuhan. Ibadah tah sadarion Minggu tanggal 8 Mei 2002. Kita memakai model ibadah model D bahasa Simalungun. Hatta apor sayang masih dibuat kita humbani apostolikum. Goran ini minggu tah sadarian minggu nomor goran jubiliate arolopolop topik mingguan tah nomor judul kuasani Tuhan na papuhoon. Lau imasuki kita ibadah minggu tah, mari persiapkan kita diri kita masuki kita saat teduh mulai. Saat teduh selesai, tiap maita jongjong, mandoding mahita humbani haleluya nomor 20 ayat sada pakon ayat tolu das hubani ayat opat.
Ayat 4. Ibagas gorani na ibata Bapa, akon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Pinuji manay bata, Bapa ni Tuhan Yesus Kristus, nadop manubuh kon hita padualihon, dumuhu bani bagal ni idop ni uhurni, marhitay parpuhon ni Yesus Kristus humbani namatay, ase marpangarapan na manggulog hita. Mandoding mahita. Martonggo mahita. Ham Tuhan Jehovah nadop pamunangkon hanami humbani kuasa ni si bolis pakon hamatean. Maroropolop do hanami mamuji goranmu na passing in. Bagal tumangdo pambayananmu, mambahin dihut hanami parsimada bani hamunanganmu. Janang panean bani haguluhan na sadokah ni dokahmi. Tonduimu na passing in mamuhoy hanami, aselambin idida hanami haluahon na humbamu, janah totap hanami marhapor sayan hubamu. Hubamu may sambakon hanami olop-olop apa puji-pujion nami panorang on, sunay homa sadokah goluh nami. Amen, hundul makuria. Mandoding mahita. Mandoding kita use humbani buku Haleluya nomor 376 ayat sada pakon ayat tolu das hubani ayat 4.
Mahita jongjong. Martonggo mahita sopot kon hita madosata hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata pargogo na so tarimbang. Ham dobo nani haganup pasu-pasu na gokan diar. Ihapor saya ihanami na ibata na bayak doham anjahan na sirsir mangusehon bagi ni pasu-pasu perdagingon apa pertunduan hubani jolma. Doma ijalo hanami pasu-pasu muin marhitay hurja na hihurjahon ni tangan nami. Itong-atong hanami buwe ido halak na marhagurangan bani hapurluan ni golo. Bani si panganon, bani pamboto na madoyuk anjaha masombu. Bani hasombuhan pokon haduyukon in, otop dolang ipatarakon hanami guluh ni hakiristonon. Lang sari hanami hubani halak na marhagurangan. Rado homa itutup hanami panonggor nami dopak halak na marhagurangan in. Nuan, iakuy hanami do haganup do sanami in. Alaniay, ro do hanami hulobemu, masubot kon dosa pakon hahurangan nami in. Idop manghurmu, sasap hamma dosa nami. Ibagas goran ni anak mut Yesus Kristus Tuhan anjaha si paluah hanami. Amen. Tangar anjaha hapor saya hita mahatani na ibata, bagah-bagah pasal sasapan ni dosa. Ang kumatwar laho hita ibagas saliharon. Songon ibagas naliharin, saor hita sama hita, anjahay paborsih daroh ni Jesus, anak ni Indo hita humbani sa galadusa. Ibagas holong ni naibata, do maisa sa paganup dosata. Halaniay, tataridak kon hita tanda-tanda ni parguluhan na bayu, hasangapon mabani naibata ibabo. Amen. Mundul makuria, mandoding mahita. Malah suhurta, doma isasap Tuhan naibata dosata. Pak halani ai patut do ipuji ipasangap kita Tuhan ta. Mandoding mahita, humbani buku haleluya nomor 236 ayat sada pakon ayat tolu.
Sangat kita mahataninay bata, natar surat bani sada raja-raja 10 pitu, ayat 10 pitu dasu bani 24. Talpuk ay borita anak boko. Rotak maho. Ado na manangar hataninay bata, anjaha na marimbas, Amin. mandoding mahita. Nomor 380 sada, ayat sada dasu bani ayat 2.
hita jongjong. Saksion hita maha persayaon tain, songon nasinaksihon ni haganup halak na persaya bani sap tanoh on. Au persaya bani nai bata bapa, pargogo na sotarimba, na manupalangit pakon tanoh on. Au persaya bani Yesus Kristus, anak inai bata anak sadai, Indo Tuhan ka, natirubukon ni si Maria, sangga nate hadiakan, marti kaiton minapasing, na manaron na parngit, badi panorang ni si Pontinus Tat, iparsilangkon, Ayat tolu. Senari tangar hita persembahan pujian Humbani BDS.
Aku temui di dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus, jawaban hidupku. Mandoding hita. Puji hita usai uta Tuhan ta humbani buku Haleluya nomor 340 sada ayat sada das hubani ayat 2. Mari nama
Tangar hitama ting bata ibagas na samingguon. Shalom. Selamat hari Minggu ma hubata haganupan. Baik na i rumah pakon na i lantai 2. Selamat datang humbadina siam na roh bani sadarion ibani kebaktiata i Gereja Harapan Indah anduhar untuk hari berikutnya tetap mahita ijon mar kebaktian. Nama rambilan ibata sadarion aima inang PW Lesnaria Boru Damanik. Warta yang pertama aima mengenai keuangan. Posisi keuangan jemaat. Saldo kas bulan sebelumnya 5.950.131 rupiah. Subtotal penerimaan minggu bahatni 30.26.223 rupiah. Total pengeluaran jemaat tambah pengadaan bahatni 30.400.225 rupiah. Total pengeluaran resort tambah umum akhir bulan bahatni 925.000 rupiah. Total penerimaan minggu bahatni min 903.602 rupiah. Total keuangan jemaat minggu berjalan tambah dana cadangan kontrakan gereja bahatni 5.046.520 rupiah. Napa dua on? Keuangan pengadaan gereja 8 Mei 2022. Pemasukan saldo akhir bahatni 156.158.261 rupiah. Pengeluaran 2.800.063 rupiah. Jana uang na masuk batta bani sadarion Minggu 8 Mei 2022. Na perlobe persembahan bulanan keluarga Situa Jaris dan Damanik 100.000 rupiah. Na paduahon persembahan bulanan
umbani keluarga Herdianto Saragi April pakon Mei bahatni Rp200.000. Napatuluhon galangan partonggoan ke pusat bahatni Rp150.000, untuk resort Rp158.000, untuk kuliah Rp200.000. Napaopatkon persembahan bulanan keluarga Ronaldo Sitopu untuk bulan Mei bahatni Rp100.000, dan untuk cicilan ketiga pengadaan gedung gereja bahatni Rp5 juta. Napaopatkon persembahan bulanan keluarga Henry Sinambela bulan Mei bahatni Rp100.000, kolekte sekolah minggu Dean bahatni Rp50.000. Sonaima partordini parduita tabani mingguon saya Tuhan mana masuk. Berikut nih warta kegiatan jemaat GKPS Harapan Indah. Nah, pertama, hari Minggu 8 Mei 2022 dalam rangka penggalangan dana, tim pengadaan gereja dan tim kontoria mengadakan kunjungan kasih ke GKPS Cipayung dengan mengisi kesaksian pujian. Yang nomor 2, ibadah anak sekolah minggu hari ini tanggal 8 Mei 2022 kelas besar dan kecil dilaksanakan pukul 10 WIB di lantai 3. Sermon Hadomungan Guru Sekolah Minggu Seresot Cempaka Putih akan dilaksanakan hari Selasa 10 Mei 2022 jam 19 via Zoom. Napatuluhon Seksi Pemuda GKPS Harapan Indah. A. Sehubungan dengan pelaksanaan ibadah YouTube Ministry GKPS Distrik 7, maka akan dilaksanakan ibadah YouTube Ministry pada hari Minggu 8 Mei 2022 pukul 16 WIB. Tempat GKPS Depok, Jalan Kedongdong 2, nomor 81 Depok, secara offline dan live YouTube channel GKPS TV. B. Sehubungan dengan program kegiatan Naposo GKPS Bekasi tahun 2022 dalam bidang aksi diakonia dengan kegiatan kunjungan kasih, Naposo GKPS Bekasi akan mengunjungi Naposo GKPS Jemaat Harapan Indah dengan tujuan menjalin kekompakan, kebersamaan, dan kesehatan Naposo. Dalam naungan rencana kunjungan kasih tersebut akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Mei 2022 waktu jam 13 sampai selesai, tempat Gereja GKPS Harapan Indah. Acara pertama, kebaktian bersama atau persembahan vokal grup. 2, ramah tamah atau perkenalan. 3, pertandingan persahabatan atau acara kebersamaan. C. Seksi Naposo HI akan mengadakan latihan vokal grup pada hari Minggu 8 Mei 2022 waktu pukul 12 WIB, tempat GKPS Harapan Indah. Napopathon, bagi jemaat GKPS Harapan Indah yang rindu untuk konseling, diskusi firman Allah, dan yang ingin didoakan oleh full timer, maka pelayanan terdapat jemaat HI akan dilaksanakan hari Selasa 10 Mei 2022 pukul 10 sampai 15 WIB, pelayanan pendeta raja. 5, PA Seksi Inang akan dilaksanakan hari Rabu 11 Mei 2022 jam 18, tempat GKPS Harapan Indah. 6, sermon lokal majelis, ketua seksi, calon situa, calon syamas GKPS HI akan dilaksanakan di gereja hari Rabu 11 Mei 2022 jam 19 WIB. Papituhon, pertonggoan keluarga jemaat GKPS Harapan Indah akan dilaksanakan di GKPS Harapan Indah hari Jumat 13 Mei 2022 jam 19.30 WIB. Ambilan full timer, agenda
Samas Janerson Damanik, Doding calon Samas Maruli Haloho, model D tuan rumah keluarga Situa Ronaldi Sitopu Boru Hutagalung. Napawaluhon, ibadah doa pagi di GKPS Harapan Indah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Mei 2022 pukul 6 WIB, dilayani PW Lesnaria Damanik, liturgi Samas Juliani Sumbayak, doa sapaat Samas Ida Diarni, dan calon Samas Asriani Selangit, tuan rumah Situa Irwin Sinaga. Pasyahkon, sakramen pandidion anak dari keluarga Arion Ewudio Garingging, Inangai Melpa Fitriani Sitopu, akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Mei 2022 tempat GKPS Harapan Indah. Pasapuluhon, panitia pengadaan gereja GKPS Harapan Indah. Setelah pelunasan terhadap salah satu gedung gereja yang kita beli, maka panitia pengadaan gereja akan melakukan pembayaran tahap kedua atas gedung gereja yang satunya lagi pada tanggal 15 Mei 2022 sebesar 500 juta rupiah. Dimohon kepada jemaat yang telah diberkati oleh Tuhan dapat melakukan pembayaran atas janji iman. Pasapuluh sadahon kehadiran majelis calon situa, calon samas, sermon hadomuan Kamis 5 Mei 2022, Boy Ibasahita Bani Wartata Bay. Pasapuluh dahon, bagi jemaat GKPS Harapan Indah yang rindu untuk memberikan persembahan BNU dapat memberikan melalui transfer rekening yang sudah tertera di warta. Pasapuluh toluhkon, bagi jemaat yang rindu untuk berpartisipasi dalam pengadaan gedung gereja yang baru, maka dapat juga ditransfer kepada ada nomor di warta kita semuanya. Selanjutnya jadwal petugas ibadah untuk 15 Mei 2022. Para agenda perambilan Bapak Pendeta Richard Siboro, para agenda Situa Fridona Tondang, Doding Situa Nurlela Sinaga, Ting Samas Romaida Simanjunta, Panggalang Samas Ida Diarni Sinaga, Panggalang 2 Situa Hamonangan Purba, pemerhati Situa Irwin Sinaga, pemusik Pandri Butar-Butar, singer, calon Situa Rosliati, Pakon Epi Turnip, model ibadah model E, kesaksian pujian seksi Bapak. Naman dihuti parmingguata sadarion bahatni 50 sadahalap. Sonai matingting bata sadarion martonggo mahita. Ham Tuhan Bapa nami na inogori atas. Terima kasih matongon Tuhan bani haganupan holong niatemu mangidahan nami. Di mana kami boleh saat ini mengikuti kebaktian di tempat kami ini di Gereja Harapan Indah. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan hadir di hati kami, sehingga betul-betul Tuhan apa yang kami dengar firman yang dibawakan oleh Inang PW kami, Inang Boru Damanik, Tuhan memberkati sehingga betul-betul firman itu menjadi ketetapan bagi hati kami, sehingga kami betul Tuhan kuat menghadapi hidup ini, baik di dalam setiap pergumulan apapun Tuhan, karena kami yakin Tuhan tetap beserta kami. Tuhan hanami pedoma manangar hatamu na melewati ting-ting bani sadarion Tuhan. Bui duha seman nami nama si bere-bere, tong-tong hamba nama berkati, jana pasu-pasu hamba bani haganupan horja sidea, jana hamba tong nama kasemani sidea Bapa. Bani hanami hasoman na lape memberi homani Tuhan malas niuhur porsaya doha nami, tong-tong iberkati hamdu homani, ipasu-pasu hamdu homani bani haganupan horja nami. Sonai homa Bapa, terima kasih untuk kegiatan-kegiatan kami nasa minggu lewat Boy mardalan torsaha garnupan
on halani holong ya temudo. Sonai bani kegiatan kami untuk minggu-minggu ini ya Tuhan. Kiranya Yesus juga turut serta memberkati semuanya sehingga boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami mohon ampuni dosa kami agar kami layak padamu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mandoding mahita. Bapak Inang, huriani Tuhan, lau itangar hita ambilan firman Tuhan na ipadaskon inang bipota alani ayam mandoding hita humbani haleluya nomor 210 sia ayat sada pakon ayat tolu das hubani ayat opat. Ayat opat. Jemaat yang terberkati, baik yang di lantai 2 dan juga yang mengikuti lewat live streaming, mari kita satukan hati, kita berdoa. Benar ya Tuhan Allah Bapa kami, oleh karena penebusan-Mu, kami sungguh bersuka cita sampai pada saat ini. Kami boleh mengalami berkat yang luar biasa melalui penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami, sehingga dalam 1 minggu ini kami boleh melakukan aktivitas kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memenuhi setiap hati kami, memberikan kemampuan, daya tahan tubuh yang kuat bagi kami, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh menjadi nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Bapa. Pakai hamba-Mu untuk layak di hadapan-Mu menyampaikan firman-Mu, sehingga kami semua jemaat Tuhan boleh terberkati
dan dalam sukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua Bapak Inang dan juga yang di lantai 2 serta Bapak Inang jemaat yang mungkin juga mengikuti ibadah melalui live streaming ini. Selamat datang juga buat saudara-saudara kami, orang tua kami yang mungkin juga masih ini pertama sekali boleh beribadah bersama di jemaat GKP Sarapan Indah. Dan doa dan harapan kita bersama, bukan hanya saat ini, mungkin juga seterusnya. Apalagi dengan harapan kita sebentar lagi kita akan meninggalkan ruangan gereja ini dengan mendapatkan gedung yang baru nantinya. Puji Tuhan, semoga jemaat semua diberkati oleh Tuhan. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita di Minggu Jubilate hari ini tertulis dalam Kisah pasal 9 ayat 36 sampai dengan 43. Buat nama poso kami, mari ditampilkan bahasa Indonesia. Ya. Jemaat, Bapak Inang, mari kita membaca secara responsoria. Saya membacakan ayat 36, Bapak Inang nama poso dan anak-anak kami ayat 37. Demikian seterusnya. Kisah 9 ayat 36 sampai 43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Haleluya nomor 18 ayat 1. Hatamu ale Tuhanku arta si harganan ai. I
Mari Bapak Inang, Shalom Batahaganupan. Jemaat yang terberkati dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca di Kisah 9, mulai dari ayat 33 sampai dengan pasal 11 ayat 18, dikatakan bahwa Allah menunjukkan suatu penglihatan kepada Petrus bahwa Injil harus diberitakan kepada semua orang secara universal, tidak hanya di kalangan orang Yahudi. Itu sebabnya Bapak Inang, dalam kitab Kisah para Rasul ini, para rasul-rasul yang terdahulu seringkali melakukan pemberitaan Injil dengan berkeliling dari kota yang satu ke kota yang lain, dari desa yang satu ke desa yang lain. Demikianlah triknya mereka perbuat supaya Injil itu dapat menyentuh ke seluruh penjuru. Dan kalau kita melihat di pasal 9 ini ayat 32 sampai dengan 43, di sana ada dituliskan 2 mujizat yang terjadi. Apa itu? Yang pertama, ketika Petrus menyembuhkan seorang Eneas yang sudah 8 tahun tergeletak di tempat tidur dikarenakan lumpuh. Dan yang kedua, itu yang dituliskan dalam teks kita, Tabita. Dia juga dibangkitkan oleh Petrus saat dia sudah mengalami kematian. Nah, jemaat yang terberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat seorang tokoh ini tokoh seorang atau perempuan yang baik hati. Dia bernama Tabita, yang juga disebut dengan Dorcas dalam bahasa Yunani. Nama ini berarti indah, anugerah, cekatan, gesit. Jadi bagi dia, kalau istilah Simalungun Bapak Inang, Tabita ini dikatakan seperti ini, songon goran nido daini. Seperti itu. Jadi apa yang tertera dengan sebutan nama Tabita atau Dorcas, itu juga terpancar dalam kehidupannya, dalam perilakunya, dalam perbuatannya setiap hari di tengah-tengah kehidupannya. Kedua mujizat tadi, mujizat tentang Eneas dan Tabita, ini sangat penting dalam kitab kisah ini. Kenapa sangat penting? Karena hal ini menunjukkan bagaimana pertumbuhan, perkembangan jemaat yang ada di daerah Yudea dan juga yang ada di sekitar Laut Tengah pada saat itu. Jadi dengan mujizat itu, ada tidak respon daripada orang masyarakat yang melihat? Ada tidak respon untuk semakin percaya mengikuti Yesus atau tidak dengan perbuatan keajaiban itu? Dan kedatangan Petrus di kota Yope ini sebenarnya Bapak Inang mau menjelaskan tentang misi penginjilan terhadap bangsa-bangsa lain. Karena di Yope itu tidak semuanya itu orang percaya. Dan tidak semuanya itu orang Yahudi. Dari kalangan bangsa lain juga ada dan datang ke sana. Sehingga Petrus dalam penginjilannya itu juga dapat menyentuh kepada bangsa-bangsa lain yang belum percaya kepada Tuhan. Inang Bapak jemaat yang terberkati, khotbah kita hari ini salah satu dari mujizat yang dilakukan oleh Petrus di kota Yope, yaitu membangkitkan Tabita yang sudah meninggal. Jadi sebenarnya Bapak Inang dalam Alkitab kita ini ada sebenarnya 7 orang atau 7 kali peristiwa dihidupkan orang mati. Dan itu juga dilakukan oleh rasul-rasul daripada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat siapa-siapa saja mereka, kita boleh membaca yang pertama itu dalam 1 Raja-Raja 17, itu seorang anak janda dari Sarfat. Itu pertongguan kita sudah dijelaskan ya, hari Jumat kemarin ya. Dibangkitkan oleh Nabi Elias. Yang kedua, bisa kita baca di 2 Raja 4,
itu anak dari perempuan Sunem, dibangkitkan oleh Nabi Elisa. Tadi Elias, ini Elisa. Ketiga, putri Yairus, seorang kepala sinagoge. Ini dibangkitkan oleh Yesus dalam Markus 5. Keempat, seorang anak muda di kota Nain. Ini juga dibangkitkan oleh Yesus dalam Lukas 7. Kelima, Lazarus, ini saudara dari Marta dan Maria. Saudaranya Yesus juga ya, yang dibangkitkan oleh Yesus pada waktu itu. Yang keenam, yaitu Tabita yang disebutkan dalam nats kita. Dan yang ketujuh, yaitu Eutikus di Troas. Ini dihidupkan oleh Paulus dalam Kisah 20. Nah, dari ketujuh ini hanya Tabita, seorang perempuan dewasa yang dibangkitkan. Dan dalam nats kita hari ini Bapak Inang, dia disebutkan seorang Dorcas, seorang yang terkenal karena kasihnya. Nama ini juga menggambar kehidupannya, seperti yang saya sebutkan tadi, Humbani Gorani, Taridah Daini. Jemaat yang terberkati, kehidupan Tabita yang begitu indah, yang dipenuhi oleh anugerah, ternyata tidak hanya dalam dirinya saja, tetapi itu juga dialirkan kepada orang lain. Maka tadi dari cerita itu, dari nas itu, kita mendengarkan bahwa dia seorang yang sangat peduli kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang ada di Yope. Termasuklah dan secara khusus dia sangat peduli terhadap para janda-janda miskin. Kemungkinan memang pada waktu itu banyak sekali para janda di sana karena kehidupan mereka adalah pelaut. Jadi sering sekali terjadi karam kapal. Sehingga banyak juga suami-suami mereka tidak pulang karena karam atau karena juga meninggal oleh gelombang laut yang sangat tinggi. Sehingga pada saat itu banyak sekali mereka menjadi janda. Dan begitulah kepedulian daripada seorang Tabita atau Dorcas. Bahkan ia juga seorang Kristen. Kalau kita baca tadi di ayat 36 itu dikatakan jelas di sana bahwa dia sudah menjadi Kristen karena dia disebut sebagai murid perempuan. Bahkan di perjanjian baru Bapak Inang, hanya dia yang disebut murid perempuan. Satu-satunya murid perempuan. Sungguh Bapak Inang, dia adalah seorang perempuan yang sangat berperan penting pada jemaat Yope pada saat itu. Sangat penting sekali peranannya. Dari data-data dirinya, kita bisa melihat dia suka menolong. Ini murah hati, parlayak. Dia suka menolong, dia juga seorang yang selalu berbuat baik kepada siapa saja tanpa kecuali. Dia tidak pilih-pilih. Dia juga suka bermurah hati memberi sedekah. Dia seorang yang kreatif, punya talenta. Kalau talentanya pada saat itu, yaitu membuat pakaian dari tangan sendiri. Anggo istilah sonari tukang jahit. Inilah pekerjaannya pada waktu itu. Dan apa yang dia sudah lakukan, pakaian-pakaian jadi yang sudah dia jahitkan, itu disumbangkan, dihadiahkan kepada orang-orang yang membutuhkan pada saat itu. Oleh sebab itu, kebaikannya sungguh dirasakan di seluruh kota Bapak Inang. Bayangpun kita maunten. Betapa kebaikan seorang Tabita bisa dirasakan oleh semua orang. Oleh semua masyarakat Yope. Kaum miskin, kaum papa. Karena itu dia tunjukkan sebagai penghayatan imannya kepada Tuhan. Jadi sederhananya sekali Bapak Inang. Pekerjaannya Tabita ini kan begitu. Tukang jahit ajanya. Ternyata dia mampu memberikan pertolongan, bantuan, sedekah kepada orang lain. Dan ini sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh diperlukan di sepanjang zaman. Kalau bisa seperti Tabita ini Bapak Inang, mungkin kesejahteraan di satu masyarakat akan terwujud.
kalau ada prinsip seperti Tabita. Dia mau rela menolong, membantu, meringankan beban-beban masyarakat. Luar biasa sebenarnya. Ini pada waktu dulu ini, pada zaman Yesus ini. Bayangkan pada zaman Yesus pun udah kita lihat seperti ini. Saya kira di zaman sekarang juga, yang notabene-nya tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di negara kita ini, saya kira harus terjadi seperti ini. Dan apa yang dilakukan oleh Tabita sepanjang hidupnya, ini harus mengalir di sepanjang zaman. Dan ini dibutuhkan di sepanjang zaman. Jemaat yang terberkati dalam Yesus Kristus, itu artinya kita juga boleh meneladani Tabita. Kita harus peduli, kita juga harus memperhatikan, melakukan, bahkan menggunakan, membantu sebagaimana yang dilakukan oleh Tabita. Jadi tertulis sepanjang zaman. Maka memang sering sekali juga ini dikhotbahkan. Karena ini sangat-sangat penting. Bahkan ini juga berperan penting di segala masa. Mari kita melihat selanjutnya, Idang Bapak yang terberkati, namun di suatu hari, perempuan yang baik tadi, Tabita atau Dorcas tadi, mengalami sakit. Mendadak Doonra. Dan Injil tidak menjelaskan apa sakitnya. Sampai-sampai ia juga meninggal pada waktu itu. Luar biasa sekali Bapak Inang. Bagaimana perbuatan Tabita semasa hidupnya itu dilihat, dikenang, diperhatikan oleh masyarakat Yope. Dan orang-orang yang sudah merasakan sentuhan kasihnya. Dan itu dibuktikan pada saat duka itu ada, mereka terpukul, mereka menangis, mereka bersedih, mereka berduka. Ini secara khusus para janda ya, pada waktu itu. Dengan kehilangan, mereka mengekspresikan dukanya dengan menangis dan membawa pakaian-pakaian yang diperbuat oleh Tabita semasa hidupnya. Mereka menangis sambil mengatakan, Tabita, kenapa kamu harus meninggalkan kami begitu? Kamu baik sekali. Dan kami semua merasakan ini yang kau buat kepada kami. Seperti itu Bapak ini. Dan mereka sangat mengenang perbuatan Tabita semasa hidupnya. Dan apa yang disampaikan atau ditunjukkan oleh masyarakat Yope ketika dia meninggal, mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk penguburan Tabita. Mereka memandikannya, lalu meletakkannya di ruangan atas. Jadi kalau di kisah 1 ayat 13 ini dikatakan, ini ruang atas ini merupakan ruang pertemuan. Iya. Bisalah kalau kita bandingkan dengan gedung ini, di lantai 2 lah ini. Iya. Jadi di sanalah. Dan setelah itu mereka juga mengingat ternyata ada seorang rasul yang bernama Petrus berada di Lida. Nah, kalau dikatakan ini di Harapan Indah ini, Lida itu bolehlah dikatakan di Ancol seperti itu. Lalu mereka yang antusias melihat situasi itu menyuruh 2 orang untuk menjemput Petrus ke sana. Supaya Petrus juga melihat apa yang terjadi, apa yang mereka rasakan. Supaya Petrus juga mereka harapkan itu bertindak, berbuat sesuatu seperti yang mereka harapkan. Karena mereka mengingat ada waktu itu 8 tahun Eneas menderita lumpuh, tetapi Petrus bisa menyembuhkannya. Dengan iman mereka, mereka berharap kalau Petrus nanti itu ada sesuatu yang dia lakukan. Walaupun mereka tidak mengatakan Petrus kembalikan Tabita, hidupkan Tabita. Bukan seperti itu katanya. Tapi harapan mereka jauh daripada itu. Jemaat yang terberkati oleh Yesus Kristus. Dan apa yang dikatakan kepada Petrus pada saat itu, responnya dia tidak menunda-nunda waktu, Bapak Ibu. Ini luar biasanya. Dan ini menjadi contoh kepada semua pelayan. Jangan menunda-nunda waktu. Karena waktu yang lalu tidak akan terulang kembali. Tidak akan dapat kita ulangi.
Perjumpaan kita saat ini, hari ini Bapak Inang, ini tidak akan bisa kita ulangi besok. Kalaupun kita berjumpa besok, mungkin sudah suasana berbeda. Kan begitu. Nah seperti itu juga Petrus. Ketika dua orang menjemputnya di kota Lida, mereka mengatakan, segeralah, datanglah ke Yope. Ada sesuatu yang harus kamu lakukan di sana. Dan Petrus, ketika dia mendengar berita itu, dia segera berkemas dan mengikuti dua orang utusan itu untuk menjumpai Tabita yang sudah meninggal. Dan ternyata Bapak Inang, Petrus ini juga sudah dikenal mereka. Ketika Petrus sampai tiba di sana, para janda tadi menangis. Dan juga beberapa masyarakat Yope. Mereka berduka, mereka menyatakan dukanya di hadapan Petrus. Dengan sebuah harapan tadi, kenapa ini terjadi? Karena mungkin juga mereka berpikir, bagaimana kehidupan kami nantinya? Siapa yang memperhatikan kami? Siapa yang memperdulikan kami? Mungkin itu juga dalam pikiran mereka. Sehingga begitulah antusias mereka menyambut Petrus. Menyatakan duka yang teramat dalam. Bahwa mereka sangat mengasihi Tabita atau Dorcas. Dan kita tahu Petrus adalah seorang yang dengan segera melakukan apa yang bisa dia lakukan. Ini hebatnya sebagai Rasul Petrus. Walaupun kita tahu Petrus ini juga adalah seorang penyangkal Yesus ya Bapak Inangnya. Tapi dia juga pernah membela Yesus mati-matian. Tetapi di sini dalam konteks ini Petrus menunjukkan pelayanan yang luar biasa yang dapat merasakan perasaan masyarakat Yope pada waktu itu, dan dia membuat suatu tindakan. Mereka semua disuruh keluar dari ruangan. Silakan keluar. Ini mau mengatakan kepada kita Bapak Inang, supaya apa yang dilakukannya itu tidak perlu diketahui oleh orang lain. Kan begitu. Dan intinya Bapak Inang, kalau ada perbuatan baik kita, biarlah hanya saya dan Tuhan yang tahu. Tidak usah diumumkan, tidak usah diceritakan. Apa rupanya untungnya kalau kita menceritakan itu, kan begitu. Seperti itu, keluar. Lalu Petrus berlutut berdoa, menyampaikan apa yang dialami oleh masyarakat Yope pada waktu itu. Dan Petrus juga mengandalkan kuasa Tuhan. Iya. Jadi jangan kita kira yang membangkitkan itu Petrus, tapi dia adalah media Tuhan. Alat yang dipakai oleh Tuhan. Dan kita juga tahu bahwa Petrus seorang rasul yang begitu memiliki banyak waktu bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanannya. Dan dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia melipat tangan berdoa, tunduk kepala. Kalau kita juga sering melakukan ini ya Bapak Inang ya. Kita juga sudah berdoa, cara berdoa melipat tangan, tutup mata. Tapi ternyata tidak cukup saja itu Bapak Inang. Kenapa? Apa yang dikatakan melalui tindakan Petrus di sini adalah memberikan pembelajaran yang sangat baik sekali kepada kita. Yaitu tentang cara berdoa yang sangat luar biasa. Seperti yang dikatakan Yakobus. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi tidak hanya doa-doa begitu saja. Jadi boleh juga kita merefleksi tentang ini. Saya sudah capek, sudah lelah berdoa. Saya meminta ini, meminta itu. Dan saya selalu dengan bahkan meneteskan air mata meminta kepada Tuhan. Tetapi hasil daripada doa saya sampai saat ini tidak ada realisasinya. Nah, mari kita refleksi. Kita cek and recheck tentang ini. Kenapa? Kalau Petrus mengajarkan kita berlutut berdoa di hadapan Tuhan, itu artinya Bapak Inang, dengan memohon belas kasih Tuhan, anugerah Allah, agar Allah bertindak melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Seperti yang dilakukan Petrus kepada Tabita. Dia tidak mengandalkan kuasanya. Dia juga tidak menyombongkan, membanggakan dirinya sebagai rasul. Tetapi dia mengandalkan kuasa Tuhan, memohon belas kasih Tuhan, dan ketika dia berpaling kepada mayat Tabita, ia berkata, Tabita bangkitlah. Dia yakin, Petrus yakin dia hanya sebagai
sarana, media. Tetapi yang mengatakan, menyebutkan Tabita bangkitlah, itu kuasa daripada Allah. Kuasa daripada Roh Kudus. Dan Petrus pun yakin kuasa Allah membangkitkan, kuasa Allah menyelamatkannya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Petrus mengatakan, Tabita bangkitlah, Tabita membuka matanya. Dan ia pun bangun lalu duduk. Dan kemudian Petrus menatang dia, membantu dia, memegang tangannya untuk boleh berdiri. Dan dia juga memanggil orang-orang kudus yang ada di sana, termasuk para janda-janda tadi yang menangis tadi, memperlihatkan ini Tabita, dia sudah hidup kembali. Jemaat yang terberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu. Petrus juga masih tinggal beberapa hari lagi di Yope. Kenapa? Ternyata dengan hanya menyaksikan mujizat Tuhan, itu tidak cukup membuktikan seseorang itu sudah berubah. Nah, begitu. Kenapa Petrus masih berada di rumah penyamak kulit yang bernama Simon pada waktu itu? Karena waktu untuk memperkenalkan Injil Kristus harus segera. Jadi jangan seperti orang Yahudi. Mereka mau melihat Yesus untuk meminta tanda-tanda. Tetapi mereka tidak percaya. Jangan seperti itu. Nah, untuk itulah Petrus masih tinggal beberapa hari lagi di sana, supaya mereka tidak hanya menyaksikan mujizat yang ditunjukkan oleh Petrus, tetapi apa dasar mujizat itu terjadi adalah Injil Kristus yang harus mereka imani. Jadi ternyata mujizat belum tentu membawa kita percaya. Bisa-bisa membuat kita menjadi sombong. Kan begitu Bapak Ibu. Tapi ketika firman Tuhan diperdengarkan, mereka sadar, oh ternyata dengan firman yang didengarkan itu dapat mengubahkan kita. Itu sebabnya Bapak Inang, kesempatan yang baik jangan disia-siakan. Mendengar firman, jangan ditunda-tunda. Melakukan kebaikan, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunggu-tunggu, nantilah itu. Biarlah mereka dulu. Jangan seperti itu. Tapi lakukan segera. Ini pengalaman hidup daripada seorang Petrus. Pengalaman yang luar biasa. Pengalaman indah atas seorang Tabita yang sangat memperhatikan sesamanya. Memberikan waktunya, hidupnya. Menolong orang-orang yang membutuhkan. Sampai-sampai menangis ketika Tabita meninggal. Jemaat yang terberkati oleh Yesus Kristus. Coba kita renungkan Bapak Inang. Kalau seorang Tabita di saat dia meninggal, tidak seorang pun yang tidak menangis. Kan begitu ya Bapak Inang. Kenapa? Itu karena perbuatan, karena tindakannya semasa hidupnya. Nah kalau kita nantinya meninggal, nah aduh, apakah orang kehilangan kita? Ya, kan bisa saja kan. Begitulah simpatisan daripada orang banyak itu masyarakat Yope kepada Tabita. Kita bawa ke dalam hidup kita. Kalaupun kita belum tahu kapan kita harus mati. Tapi perenungan yang ditunjukkan oleh seorang Tabita. Bagaimana nantinya kalau aku meninggal? Apakah orang kehilangan aku? Apakah orang menangis atas perbuatan yang kulakukan? Atau sebaliknya? Jemaat yang terberkati, antara Tabita dan kita sebenarnya punya kesamaan Bapak Ibu. Tidak beda. Tidak beda. Sama-sama orang percaya. Kan kita pun mengatakan, saya orang Kristen. Saya pengikut Yesus. Saya percaya Yesus. Sama-sama murid Yesus. Sama-sama jemaat GKP Sarapan Indah. Kan begitu. Nah, tetapi apakah kita bisa berjalan sesuai dengan ajaran dari sang guru? Apakah kita mampu seperti Tabita? Yang hidup saling mengasihi, berbuat baik. Mungkin di sinilah letak perbedaannya. Sama-sama murid kita. Sama-sama yang dikasihi Tuhannya kita. Sama-sama jemaat GKP Sarapan Indahnya kita. Tapi Bapak Ibu, apakah kita sudah hidup dalam saling mengasihi satu dengan yang lain? Apakah kita juga sudah saling mengampuni satu dengan yang lain? Apakah kita juga sudah peduli kepada orang lain?
Ini yang membuat kita berbeda. Kita punya satu guru kan Bapak Inang. Sada do guru tada. Cuma satu guru kita, yaitu firman Tuhan, Injil Kristus. Namun prakteknya urusan masing-masing dong, kan begitu. Tanggung jawabnya urusan masing-masing. Sama-sama kita mendengarkan firman hari ini, namun prakteknya, tanggung jawabnya, mari kita lakukan menurut kita. Tetapi orang yang selalu mengandalkan berdasarkan kuasa daripada Tuhan, saya kira tidak akan berbeda seperti Tabita. Inilah yang harus kita ingat. Dan ketulusan, kepedulian Tabita bertemu dengan para janda miskin membutuhkan pertolongan. Dia mau berbau dengan cinta Petrus terhadap jemaat itu. Dan mereka menaikkannya kepada Tuhan. Lalu Allah menunjukkan kuasanya, menunjukkan mujizatnya. Tabita yang meninggal dihidupkan kembali. Yang bekerja di sini adalah karya, tindakan Allah yang penuh kasih. Jemaat yang terberkati, kalau kita berada pada kehidupan yang saling mengasihi, saling peduli, dengan cinta kasih yang dalam, kerinduan yang amat dalam, agar kabar baik ini menyebar ke seluruh dunia, kita pasti punya kerinduan untuk mengajak orang lain. Ayo, gereja. Ayo kita dengar firman. Ayo kita baca firman. Ayo kita berdoa bersama. Saya kira Bapak Inang, mujizat yang terjadi pada zaman Tabita itu juga bisa terjadi saat ini. Amin. Jangan kita hanya mengharap mujizat terjadi, tapi iman kita nggak tahu kemana. Mujizat kita harapkan saat ini terjadi, tapi yang kita andalkan adalah ego-ego kita. Mari kita lihat bagaimana Petrus dan Tabita di sini Bapak Inang. Mujizat terjadi. Dan mujizat apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, itu ada di tangan Tuhan. Kehidupan, kebangkitan, kematian Tabita menjelaskan kepada kita tentang kebenaran Injil. Bahwa di dalam tangan Tuhan, kebangkitan orang-orang percaya akan dinyatakan. Jemaat yang terberkati, yang selanjutnya Bapak Inang, apa yang kita butuhkan dalam khotbah ini? Dan apa yang kita perlu renungkan melalui khotbah ini? Yang pertama, apa yang kita tanam, Bapak Inang, itu jugalah yang kita tuai. Percaya enggak? Percaya. Seperti seorang petaninya itu. Kalau dia menanam jagung, yang tumbuh juga akan jagung. Tidak mungkin tumbuh jeruk, kan begitu. Seperti hukum tabur tuai itu. Apa yang kita tanam itu jugalah yang kita tuai. Seperti Tabita yang melakukan pekerjaan baik menolong sesamanya. Bermurah hati semasa hidupnya. Sampai-sampai mati pun dia dikenang orang. Jadi pekerjaan menjahit itu pekerjaan biasa Bapak Inang. Namun kalau itu dilakukan dengan tulus dalam iman, ternyata itu menghasilkan hal yang luar biasa. Dan itu juga boleh dirasakan oleh semua orang. Tabita adalah orang yang sudah menyentuh sampai ke relung hati semua orang. Nah, kita tidak semua menjadi pengkhotbah ya Bapak Inang. Tabita juga tidak seorang pengkhotbah. Tidak seperti Petrus. Tapi pelayanan Tabita luar biasa. Sampai menyentuh, itu adalah khotbah hidup. Ini yang sering saya katakan, hidupmu adalah khotbahmu, khotbahmu adalah hidupmu. Mari Bapak Inang nyatakan itu. Bukan hanya karena parhorja saja. Ini bukan hanya CST, CSY, Sintua, Samas, pendeta, penginjil. Tapi semua orang. Semua kita bertanggung jawab. Mari kita mengingat bagaimana Tabita ini dalam hidupnya. Dan selanjutnya, ternyata melalui pengkhotbah 7 ayat 1b, dikatakan, dan hari kematian lebih baik dari hari kelahiran. Inilah yang ditunjukkan oleh Tabita. Kenapa? Karena di akhir hidup kita akan terlihat nyata segala pekerjaan yang kita lakukan semasa hidup kita. Oman ini, kalau nanti di hari kedatangan Yesus yang kedua kali, di sana sudah dicatat apa-apa saja yang kita lakukan semasa hidup kita. Kalau nanti di pengadilan terakhir itu dikatakan,
Layakkah kita masuk ke paradiso? Layakkah kita masuk ke tanah perjanjian atau tidak? Itu juga diikat oleh bagaimana kita melakukan sesuatu semasa hidup kita. Mari kita merenungkan Bapak Inang. Apakah nantinya ketika kita meninggal, semua orang mengatakan, aduh, banyak kalilah kebaikan si anu ini. Sehingga dia sangat terpukul, dia sangat kehilangan. Tetapi apakah kita ketika kita meninggal, orang tertawa, orang puas? Malah kita juga mau mengatakan, wah memang pantaslah dia mati. Orang dosanya pun begitu banyaknya katanya. Kan begitu. Nah mari kita melihat dan mengevaluasi setelah Tabita meninggal banyak orang menceritakan kebaikannya. Kalau kita juga meninggal, bolehlah juga berita yang baik diceritakan oleh orang tentang kita. Kebaikan kita kah? Atau kelicikan kita? Atau keburukan kita? Jemaat yang terberkati oleh Yesus Kristus, selagi masih ada kesempatan Bapak Inang, kerjakanlah apa yang menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Kita tidak tahu kapan ajal kita. Sebelum ajal menjemput, mari kita lakukan yang baik. Seperti Tabita, dia tidak tahu mengapa dia sakit. Dia tidak tahu juga mengapa dia mati, kan begitu. Tetapi semasa hidupnya dia sudah sempurna melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka jangan jemu-jemu berbuat baik Bapak Inang. Karena bila kita mati akan meninggalkan kesan yang baik. Seperti kata pepatah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Benarkah kita meninggalkan hal-hal yang baik? Tentu kita akan tahu. Dan yang terakhir Bapak Inang jemaat terberkati, hari ini adalah minggu ketiga setelah Paskah, yaitu Minggu Jubilate. Minggu pertama yaitu Quasimodogeniti, minggu kedua setelah Paskah Misericordias Domini, hari ini adalah minggu ketiga setelah Paskah, yaitu Minggu Jubilate. Artinya bersorak-sorak. Bagaimana kita bersorak-sorak? Sementara firman ini menekankan kepada kita tentang kesedihan duka orang-orang baik. Tetapi sorak-sorak kita adalah ketika Tuhan menyatakan kuasanya bahwa hidup mati seseorang itu ada di tangan Tuhan. Ini juga merupakan kegembiraan kita, sukacita kita. Ini juga mengatakan kepada kita bahwa Tuhan yang kita percaya, yang kita sembah, itu berkuasa atas kehidupan kita. Jadi Tuhan yang menghidupkan Tabita adalah Tuhan yang kita imani Bapak Inang. Segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan kita, ternyata tidak ada yang sembunyi di hadapan Tuhan. Dan Tuhan boleh memakai siapa saja. Boleh memakai Bapak dan Inang, kita semua, untuk menunjukkan keajaiban, mujizat. Hanya persoalan, siapakah yang kita imani? Percayakah kita kepada Dia yang punya kuasa? Atau percayakah kita Yesus adalah segala-galanya? Dialah yang Alfa dan Omega. Oleh sebab itu jangan takut Bapak Inang. Apapun yang bisa terjadi dalam hidup kita ini, boleh-boleh saja terjadi. Sebentar lagi kita tidak akan tahu apa yang terjadi. Tapi iman kita percaya dan kita serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong dan memberikan tindakan nyata. Sehingga kita boleh bersorak-sorak. Kita boleh berjubilate. Dan itu yang dirasakan oleh umat Israel. Mereka berjubilate karena Tuhan Allah menyatakan kasih-Nya. Tuhan Allah menyertai hidupnya. Sampai mereka memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan ini harapan kita. Mari dengan jubilate ini, dengan topik kita yang mengatakan kuasa Tuhan yang membangkitkan, mari bangkitkan juga semangat kita Bapak Ibu. Kuasa Tuhan membangkitkan persekutuan kita. Kuasa Tuhan membangkitkan sukacita kita, membangkitkan ekonomi kita, membangkitkan rezeki berkat-berkat yang melimpah dalam hidup kita. Amin Bapak Inang. Andalkan Tuhan dan percayai bahwa Dia berkuasa atas hidup kita. Amin. Mari kita respon firman Tuhan dan kita melakukannya dengan memuji nama Tuhan dari Haleluya nomor 332 ayat 1.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini di Minggu Jubilate ini. Kami mendapat pembelajaran yang berharga dari pengalaman seorang tokoh perempuan yang beriman kepadamu, yaitu Tabita, yang semasa hidupnya selalu melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan. Dan kehidupannya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, ini adalah pembelajaran yang sangat berharga sekali bagi kami. Sehingga kami dalam kehidupan kami ini boleh menyatakan kalau kami adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Dan bukti iman kami kepada Tuhan itu boleh kami aplikasikan dalam hidup kami sehari-hari. Dengan selalu merendahkan hati, dengan selalu bermurah hati, saling mengasihi, hidup saling peduli satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Dan ini jugalah harapan kami secara khusus untuk jemaat-Mu GKP Sarapan Indah yang Tuhan kasihi, yang Tuhan cintai. Mari Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu ini. Engkau berkati pekerjaan mereka, kesehatan mereka, cita-cita mereka, bahkan juga kehidupan mereka. Biarlah itu boleh menjadi kesaksian iman percaya mereka di tengah-tengah kehidupan mereka. Mari Tuhan berkati juga apa yang menjadi kerinduan jemaat-Mu ini. Secara khusus Tuhan, untuk boleh memiliki gedung gereja yang mereka juga sudah berjuang keras sampai saat ini. Tuhan Yesus, mari berkati jemaat-Mu ini Bapa. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan lewat siapa saja. Dari tindakan kecil sampai tindakan besar. Mari berkati Tuhan. Supaya jemaat-Mu ini juga boleh merasakan lawatan tangan Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami memiliki hati yang baik, ketika kami memiliki harapan-harapan yang baik, secara khusus Tuhan untuk mewujud nyatakan kesukaan besar bagi Tuhan melalui pengadaan gedung gereja kami, Tuhan selalu menyatukan kami. Tuhan pasti memberkati kami. Tuhan pasti menyatakan kuasa-Mu kepada kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah seorang manusia yang penuh dengan dosa, tetapi begitu berharga di hadapan-Mu, sehingga kami layak bersuka cita. Kami layak bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu ini Bapak. Secara khusus, jemaat-Mu yang sudah melayani hari ini di GKPS Cipayung, dalam rangka pengambilan dana untuk pengadaan gedung gereja. Mari nyatakan kuasa-Mu kepada mereka Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu GKPS Cipayung. Bahwa Tuhan memberikan anugerah kepada mereka. Untuk boleh mereka juga membagikannya kepada jemaat yang lain yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pelayanan jemaat-Mu yang ada di GKPS Cipayung supaya mereka juga bersuka cita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak nama Poso, orang tua kami, yang lansia dan juga yang sudah naomi, siapapun mereka Tuhan, dalam kerinduan mereka, Engkau pasti tahu Tuhan, apa yang menjadi kerinduan mereka. Untuk itu Bapa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka, supaya mereka dipenuhi sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan juga kegiatan-kegiatan jemaat-Mu ini Tuhan. Melalui warta yang kami dengar, ada banyak kegiatan nama Poso, kegiatan jemaat-Mu ini. Mari Tuhan Yesus berkati semuanya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, bahwa dengan kegiatan ini juga, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memohon pengampunan akan dosa-dosa kami. Mari ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Dosa kami terhadap diri kami, terhadap suami, istri, dan anak-anak kami, terhadap orang tua kami, terhadap tetangga-tetangga kami, terhadap lingkungan kami,
dan juga terhadap bangsa dan negara kami. Ampuni Tuhan, sehingga kami layak bersuka cita menerima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati masyarakat kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati aparat pemerintah kami dari Bapak Presiden Joko Widodo dan sampai kepada aparat terendah di pedesaan. Mari berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, supaya negeri kami ini boleh nyaman, damai, sejahtera, dengan selalu takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan doa permohonan kami Bapa, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas segala permohonan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terimalah doa kami ini. Amin. Jemaat yang terberkati, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, tangar hita malobe hata dinai bata, nagabe onjolan bata lahu menggalang, aima natar surat bani, pasalmen siah puluh onom ayat walu. Bere nasyama bani Jahoba, hamuliaon ni goranni, boan nasyama galangan, masuk na nasyam bani alamanni. Sonari ondos konhitama galangan.
Puriani Tuhan ta, riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galangan ta hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami pardiar layak janana unjah huban nami. Terima kasih maha tahanon nami hubamu. Halani tongtong do ipasu-pasu ham goluh nami. Doma ihasomani ham hanami. Jana ipasu-pasu ham horja nami da subani sadarion. Sonari ibagas malas ni uhur. Rodoha nami mangondoskon buani horja nado pinasu pasumuin. Gabe galangan hatari makasihon. Pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe sajalo hama galangan namion. Bahen hasangapon ni goranmu. Pakon pabolakon harajaunmu i duniaun. Ibagas goran ni anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo namion. Amin. Marhite diate tupa roh doau Tuhan. Hamba panami na inagoriatas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaunmu, say saut maharoso ni uhurmu, inagori tongaon songon na inagoriatas, berehama ban nami sadarion haguluhan ari-ari, sasaphamma dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namardosa dopak hanami. Ulang hanami bobayham hu parlajoan, paluaham mahanami, humbani pangago. Husap dunia on, ambilan pon hanima ma ambilan na mariarin, bani sagala na tinopa. Jalohita ma pasu-pasu humbani Tuhan na ibata.
ipasu-pasu anjaha iparurut Tuhan na ibatama hita. Isondangkon Tuhan na ibatama bohini bubata. Janah mai dok ma ubur ni mangidah hita. Idok bakon Tuhan na ibatama bohini bubata. Janah ipasurak madamini. Kubani tondu itabe. Amin. Kondul makuria. Ya, terpuji ma Tuhan, ibadah kita telah selesai dengan baik kita laksanakan. Sebagai informasi tambahan bahwa kru kita dari GKPS Harapan Indah yang melayani di Cipayung sebanyak 27 orang. Jadi merupakan konser juga, kita doakan supaya apa yang kita targetkan dapat tercapai. Dan informasi juga bahwa untuk tanggal 15 nanti kita harus bayar 500 juta. Karena gedung yang satu sudah lunas, untuk gedung yang kedua, tahap kedua ini 500 juta. Sedangkan kita lihat tadi di ting-ting dana kita pengadaan gereja ada 158 juta. Jadi target mereka satu minggu ini harus tercapai 300 juta. Dan untuk minggu depan akan melayani di GKPS Salemba. Jadi buat kita semua mohon dukungan doanya. Dan juga apabila Bapak Inang membutuhkan atau perlu merupakan proposal atau ya proposal baik bentuk digital ataupun cetak yang mungkin Bapak Inang punya referensi, ya kita orang Batak biasanya kan punya komunitas Parsautaun, Parmargaun, dan kita semua yang bekerja di kantor dimanapun, ya pengalaman kita di sini ada dari 7 yang kita sampaikan. Minimal 2 itu ternyata dengan doa ada aja yang memberikan. Tidak besar kecil ya, ada yang 100.000, ada yang 5 juta. Tapi tidak disangka-sangka kalau kita mulai dengan doa, kita sampaikan saja pasti Tuhan jawab. Jadi mohon dukungannya Bapak Inang, terima kasih buat kita semua. Terpuji ma Tuhan. Dan buat si partugas dipersilakan ke depan supaya disalami jemaat. Terima kasih.
terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil